Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada presentasi kali ini saya akan memaparkan tentang kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Pengertian: kolonialisme adalah sistem atau praktik penguasaan suatu bangsa terhadap bangsa lain dengan tujuan menguasai wilayah, sumber daya alam, dan masyarakatnya untuk kepentingan negara penjajah. Imperialisme adalah politik atau sistem kekuasaan suatu negara untuk memperluas pengaruh, kekuasaan, dan dominasinya terhadap negara lain, baik melalui penjajahan, politik, ekonomi, budaya, maupun militer. Latar belakang yang pertama, faktor utama pada faktor utama terdapat 3G yaitu gold, glory, dan gospel. Gold, adanya motivasi untuk berdagang secara langsung dengan dunia timur. Glory, semangat untuk mencapai kejayaan suatu bangsa. Gospel, penyebaran agama Nasrani. Faktor pendukung: 1. Penemuan di bidang teknologi maritim. 2. Dorongan untuk membuktikan bahwa bumi itu bulat. 3. Pengaruh imigran Konstantinopel di Portugis dan Spanyol. Faktor pemicu: jatuhnya Konstantinopel ke tangan Ottoman yang membuat para pedagang Eropa terhambat untuk beroperasi ke wilayah Ottoman. Ada beberapa bangsa Eropa yang masuk ke Indonesia. Yang pertama, masuknya bangsa Portugis ke Indonesia yang dipimpin oleh Afonso de Albuquerque pada tahun 1511. Portugis dipimpin Alfonso de Albuquerque merebut Malaka, pusat perdagangan internasional saat itu. Setelah menguasai Malaka, Portugis melanjutkan perjalanan ke Maluku, 1512, dengan tokoh seperti Antonio de Abreu dan Francisco Serrao. Mereka menjalin hubungan dengan penguasa lokal, misalnya Ternate, dan mulai membangun benteng pertahanan. Kedua, masuknya bangsa Spanyol ke Indonesia yang dipimpin oleh S. del Cano pada tahun 1521, armada Spanyol tiba di Kepulauan Maluku, Ternate dan Tidore. Spanyol menjalin hubungan dengan kerajaan Tidore, sebagai saingan Portugis yang sudah lebih dulu bersekutu dengan kerajaan Ternate. Untuk memperkuat pertahanan koloni Belanda di Indonesia dari ancaman Inggris, Napoleon menunjuk Herman Willem Daendels sebagai gubernur jenderal di Jawa, tahun 1808 sampai tahun 1811. Hal ini menimbulkan persaingan antara Portugis dan Spanyol di Maluku. Masuknya bangsa Belanda ke Indonesia yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Pada abad ke-16, bangsa Eropa berlomba-lomba mencari jalur perdagangan rempah-rempah langsung ke Asia, karena rempah sangat mahal di pasar Eropa. Tahun 1596, rombongan Belanda di bawah pimpinan Cornelis de Houtman tiba di Banten, Jawa Barat. Hubungan dengan penduduk lokal sempat tegang karena sikap kasar Belanda, sehingga mereka tidak mendapat banyak keuntungan dagang. Masuknya bangsa Perancis ke Indonesia yang dipimpin oleh Daendels. Tahun 1795, Belanda kalah oleh Perancis di Eropa. Karena Indonesia, saat itu Hindia Belanda, adalah koloni Belanda, maka otomatis ikut berada di bawah pengaruh Prancis juga. Untuk memperkuat pertahanan koloni Belanda di Indonesia dari ancaman Inggris, Napoleon menunjuk Herman Willem Daendels sebagai gubernur jenderal di Jawa, tahun 1808 sampai tahun 1811. Masuknya bangsa Inggris ke Indonesia yang dipimpin oleh Raffles. Saat Eropa dilanda perang Napoleon, Belanda berada di bawah Prancis. Inggris memanfaatkan kesempatan ini. Pada Agustus tahun 1811, pasukan Inggris menyerang Batavia dan berhasil merebut Jawa dari Belanda Prancis. Setelah itu, Inggris mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai letnan gubernur, tahun 1811 sampai tahun 1816. Terbentuknya BOC pada tahun 1602. VOC, Verenigde Oostindische Compagnie, adalah kongsi dagang atau perusahaan dagang milik Belanda yang didirikan pada tanggal 20 Maret tahun 1602 oleh pemerintah Belanda. VOC dibentuk untuk menguasai dan memonopoli perdagangan rempah-rempah di Asia, khususnya di Indonesia, sekaligus menghindari persaingan antar pedagang Belanda. Kebijakan-kebijakan VOC: 1. Monopoli perdagangan. 2. Ekstirpasi, pemusnahan tanaman. 3. Pelayaran hongi. 4. Kontingen. 5. Perjanjian dengan raja-raja lokal. 6. Kerja paksa, Rodi. 7. Verplichte leverantie, penyerahan wajib. 8. Divide et impera, politik adu domba. Berakhirnya kekuasaan VOC, Verenigde Oostindische Compagnie, terjadi pada tahun 1799.
Penyebab utama berakhirnya kekuasaan VOC. 1. Korupsi di kalangan pejabat VOC. 2. Utang menumpuk karena biaya perang yang sangat besar. 3. Persaingan dengan bangsa Eropa lain, Inggris, Prancis, dan 4. Produksi rempah menurun sehingga monopoli melemah. 5. Perlawanan rakyat Nusantara di berbagai daerah. 6. Situasi politik di Belanda sendiri yang tidak stabil. Belanda dikuasai Prancis, 1795. Akhirnya, pada tanggal 31 Desember tahun 1799, VOC dibubarkan dan seluruh aset serta kekuasaannya diambil alih oleh pemerintah Belanda, lalu digantikan oleh pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Sekian presentasi kali ini, sampai jumpa dan terima kasih.